Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Antonius Bere SVLMA, dosen pengampu mata kuliah pendidikan Pancasila di program studi pendidikan sejarah STKIP Sinar Pancasila itu. Sejak tahun 2015 saya bergabung sebagai tenaga pendidik, dan sejak tahun 2021 saya mendapat amanah sebagai ketua program studi pendidikan sejarah sampai dengan saat ini. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah pendidikan Pancasila sesuai dengan bidang keilmuan saya dengan bobot 2 SKS yang diselenggarakan dalam 16 kali tatap muka dengan rincian 14 pertemuan materi dan 2 kali pertemuan UTS dan UAS. Pada kesempatan ini saya membuat video pernyataan diri dosen unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKTPT di bidang pengajaran, salah satu dari Tridharma Perguruan Tinggi. Mata kuliah ini membahas secara mendalam Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi nasional, dan sistem filsafat yang membentuk identitas kebangsaan. Pembelajaran difokuskan pada pemahaman historis, filosofis, dan kontekstual nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta relevansinya terhadap tantangan kebangsaan masa kini. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah pendidikan Pancasila ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan nilai-nilai dasar Pancasila secara konseptual. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis Pancasila sebagai ideologi terbuka dan dasar negara dalam konteks historis dan konstitusional. Yang ketiga, mahasiswa mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, sosial, dan bernegara. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi tantangan kebangsaan dan peran nilai-nilai Pancasila dalam responsnya. Yang kelima, mahasiswa mampu menyusun argumentasi ilmiah mengenai relevansi nilai-nilai Pancasila dalam menjawab problem kekinian yang meliputi intoleransi, radikalisme, dan disintegrasi bangsa. Untuk menjelaskan materi perkuliahan, saya mulai dari melakukan kontrak perkuliahan dengan mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan rencana pembelajaran setiap pertemuan dengan sumber atau pustaka yang akan dipakai selama semester ini. Materi yang saya gunakan dalam PDD UKTPT bidang pengajaran adalah Pancasila sebagai sistem filsafat. Metode pembelajaran yang saya pakai dalam perkuliahan semester ini adalah diskusi dan tanya jawab serta metode ceramah. Selanjutnya saya akan menyajikan video tatap muka di kelas pada salah satu pertemuan mata kuliah pendidikan Pancasila. Selamat sore semua. Apa kabar semuanya? Baik, sebelum kita mulai, terlebih dahulu
Saya minta salah satu mahasiswa pimpin kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Sebelum kita memulai perkuliahan, saya mau cek dulu kehadiran mahasiswa untuk hari ini. Aplonaris Bau. Adela Ursula Dahutetik. Angela Volgensianis. Vincentius Nakfai. Yeni Erlinda Klau. Oke, baik. Materi kita hari ini adalah tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem apa filsafat. Baik. Sebelum kita bahas materi ini, saya sedikit mereview kembali tentang materi kali lalu. Ya, mungkin ada yang masih ingat, yaitu tentang filsafat, ya, lalu kemudian cabang-cabang filsafat dan lain sebagainya. Saya mereview kembali secara singkat ya tentang filsafat. Jadi filsafat itu berasal dari dua kata, ya, bahasa Yunani dari kata philos dan sophia. Ya. Artinya mencintai kebenaran, mencintai kebijaksanaan. Jadi seorang filsuf adalah seorang pencinta, pencari kebenaran dan kebijaksanaan. Jadi sistem filsafat itu dia mencakup konsep dasar dari filsafat. Ada penting untuk kita lihat materi-materi sebelumnya itu. Yang perlu diingat adalah pengertian filsafat, ya. Kemudian bagaimana sejarah filsafat di Indonesia, aliran-aliran filsafat, ya. Ada materialisme, idealisme, pragmatisme, dan lain-lain. Filsafat itu kita mesti tahu dulu Pancasila itu apa, kemudian sistem itu apa, filsafat itu apa. Ya. Jadi Pancasila, ya, bukan hanya 5 sila itu, tetapi dan dia bukan cuma sekedar sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai apa, sistem filsafat. Jadi filsafat di sini itu dia memandang sesuatu secara mendalam, menyeluruh, secara apa, logis, kritis, dan sistematis. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat, ya, itu dia memiliki konsekuensi logis, ya, atau konsistensi logis dan keterpaduan makna. Ya. Sistem, tadi saya sudah katakan, sistem itu artinya keseluruhan yang bagian-bagiannya itu saling apa, terkait. Sedangkan filsafat itu mengajarkan orang bagaimana berpikir radikal, berpikir sistematif, dan reflektif tentang realitas.
sebagai sistem filsafat, kita mau lihat bahwa 5 sila Pancasila itu dia saling terkait dan membentuk satu kesatuan nilai. Satu kesatuan nilai. Jadi antara sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima itu saling terkait satu sama lain. Antara sila yang satu dan yang lainnya. Membentuk satu kesatuan apa nih? Nilai. Nilai. Epistemologis dan aksiologis. Sehingga nilai-nilai ini kemudian dihidupi ya, dan menjadi pandangan hidup bangsa. Bagaimana orang merefleksikan ya, tentang manusia, masyarakat, negara, dan Tuhan. Baik, kita lihat aspek ontologis dari Pancasila. Ontologis. Ya. Jadi ontologi itu ya, satu istilah di dalam filsafat. Ya. Ontologi itu banyak yang mengelompokkan ontologi atau sering dianggap sebagai salah satu cabang dari metafisika. Metafisika adalah ilmu yang datang setelah fisika. Baik, ontologi itu ya, itu adalah kajian tentang apa yang ada. Atau ens qua ens tuh. Apa yang ada. Atau ada sebagai ada. Objek formalnya adalah ada, sedangkan objek materialnya itu ada sebagai ada. Baik. Nah sekarang kita lihat kaitan antara sila-sila Pancasila dengan aspek ontologis tadi. Sila pertama, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Dan kenapa dia ditempatkan pada ya, sila yang pertama? Karena di sila pertama itu yang mau dilihat adalah, ya, atau yang mau ditampilkan di sini adalah Tuhan sebagai dasar dari realitas apa tertinggi. Tuhan sebagai dasar realitas tertinggi. Ketuhanan yang Maha Esa. Ada pengakuan itu. Filsafat merefleksikan bahwa di balik realitas yang kita hidupi ada satu prinsip tertinggi, satu causa prima kalau dalam istilah filsafat. Itu penyebab utama dari seluruh realitas. Itu adalah Tuhan. Believe in God. Kalau kita pinjam kata-kata Soekarno. Believe in God. Yang kedua, ya, kalau tadi Tuhan sebagai dasar dari realitas tertinggi, maka sila kedua, manusia sebagai makhluk apa bermartabat, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam filsafat ini disebut atau dikenal sebagai humanisme. Humanisme. Orang berbuat baik tanpa apa menghadap ke langit. Bukan karena surga atau neraka, tetapi ya. Lalu yang ketiga, itu realitas sosial dan realitas politik. Itu sila ketiga sampai ke 5. Itu dia omong tentang realitas sosial dan realitas politik. Lalu sila keempat itu
diomong tentang musyawarah untuk apa mufakat. Bagaimana cara-cara pengambilan keputusan yang diinginkan oleh founding fathers kita atau para pendiri bangsa. Ya memang hari-hari ini kita lihat bahwa musyawarah untuk mufakat itu sudah berganti menjadi voting. Bukan karena kualitas kebenaran, tetapi kadang karena kehendak atau realitas yang terjadi di lapangan. Baik. Setelah kita lihat aspek ontologis, ya, berikut kita lihat ada aspek epistemologis dari Pancasila. Epistemologi. Ya. Itu cabang filsafat yang berbicara tentang bagaimana kita mengetahui kebenaran. Nah, secara epistemologis, nilai Pancasila itu berasal dari pengalaman historis bangsa Indonesia. Ya, Pancasila itu bukan sesuatu yang jatuh dari langit, ya, tetapi direfleksikan, ya, berdasarkan pengalaman historis bangsa, ada tradisi budaya lokal, ya. Lalu juga ada konsensus kolektif dari BPUPKI dan PPKI yang menandai lahirnya Pancasila yang kita baru peringati 1 Juni yang lalu. Jadi dia tumbuh dari tradisi budaya lokal, kearifan lokal. Ya, seperti gotong royong dan lain-lain itu budaya yang memang sudah ada dan dihidupi oleh bangsa Indonesia sendiri. Saling menghormati yang lebih tua dan lain-lain. Tata krama, adat istiadat dan lain-lain. Nah semua ini disarikan kemudian direfleksikan kembali, ya, menjadi Pancasila. Jadi sekali lagi aspek epistemologis itu dia berbicara tentang apa itu pengetahuan, lalu bagaimana cara mengetahui kebenaran ilmu pengetahuan. Lalu yang berikut, jadi ada ontologi, epistemologi. Aksiologis itu datang dari kata dasar aksio, artinya kegunaan. Nilai atau kegunaan. Aksiologi. Baik, aksiologi itu kajian tentang nilai dan moral tuh. Moral. Baik, aksiologi itu kajian tentang nilai dan moral. Nilai dan moral. Moral itu salah satu cabang dari etika, ya, yang mengkaji tentang, ya, bagaimana orang bertindak, nilai sikap, tingkah laku, kesopanan dan lain-lain. Kepantasan. Bagaimana orang, ya, harus bertindak, ya, membawa diri dan berperilaku baik di dalam masyarakat. Itu soal kepantasan. Tentang standar yang dipakai untuk menilai baik buruknya tindakan seseorang. Sopan tidak, pantas tidak. Ini dikaji oleh satu cabang filsafat yang namanya etika.
Baik, kita balik lagi ke aspek aksiologis ini ketika kalau kita mau kaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, kita lihat kalau nilai pertama, nilai ketuhanan itu disebut sebagai etika religius. Manusia itu adalah makhluk religius. Menyadari, ya, orang menyadari keterbatasannya, ya, merefleksikan, dia menyadari dia punya keterbatasan sebagai manusia, ya, bahwa ada substansi tertinggi, ada realitas tertinggi, ya, yang mengatasi diri dan hidupnya. Yang kedua, kemanusiaan atau etika universal. Etika universal. Saya harus berbuat baik kepada sesama karena dia sama seperti saya. Dia manusia sama dan sederajat dengan saya. Dia adalah pribadi yang sama dengan saya. Jadi saya harus berperilaku adil, berbuat baik, tanpa pamrih. Logisnya itu digolongkan ke dalam etika apa kebangsaan. Kita menyadari diri bahwa kita ini sebagai satu bangsa Indonesia yang dibingkai oleh semangat ya Bhinneka Tunggal Ika itu, maka kita mesti bersatu. Kita harus menerima, berani menerima keberbedaan. Bahwa orang lain atau suku lain itu berbeda dengan saya dan itu unik tuh. Jadi harus bisa menerima perbedaan. Bukan memaksakan persamaan atau keseragaman. Karena justru perbedaan itu yang membuat kita kaya. Karena bangsa Indonesia itu bangsa yang kaya, ya, akan adat istiadat, suku, budaya, dan bahasa. Baik, itu etika kebangsaan, bangsa, nation, orang yang disatukan, ya, atau sekelompok manusia yang disatukan karena punya latar belakang yang sama. Latar belakang yang sama. Nenek moyang yang sama, punya latar belakang yang sama. Latar belakang sejarah yang sama. Dan berada dalam satu kesatuan wilayah geografis dan punya pemerintahan yang berdaulat. Perwakilan. Jadi demokrasi kita adalah demokrasi perwakilan. Dan roh atau jantung atau napas dari demokrasi kita itu adalah musyawarah untuk mufakat. Ini yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa kita, oleh the founding fathers kita. Bukan voting ya. Suatu ketika kalau kamu sudah jadi kepala desa, DPR dan lain-lain, ketika kamu sudah jadi pemimpin, ya, maka ketika mau mengambil satu keputusan penting, itu baiklah dibuka atau diambil di dalam satu forum atau ada diskusi sehingga bisa disepakati bersama, sehingga tidak terkesan otoritas sosial apa justice. Harus ada pemerataan di bidang ekonomi, pembangunan, tidak boleh ada kesenjangan, ya, dari timur maupun barat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir Talaut sampai ke Rote. Tidak boleh ada kesenjangan
baik kesenjangan sosial maupun ekonomi. Yang berikut, hubungan atau koherensi antar sistem. Ya, sistem tadi saya sudah jelaskan ya. Sistem. Keseluruhan yang bagian-bagiannya saling terkait. Yang pertama, sila pertama itu menjadi dasar transendental. Transendental. Lawan dari transendental itu imanen. Transendental. Lalu yang berikut sila kedua itu konsekuensi moral, sila ketiga kesatuan sosial, sila keempat mekanisme politik, dan sila kelima itu tujuan sosial dan keadilan. Dasar transendental. Karena ia yang mendasari seluruh realitas, dia menjiwai seluruh sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Lalu sila kedua, kenapa disebut konsekuensi moral? Konsekuensi moral. Saya harus berbuat baik, kewajiban moral namanya di dalam filsafat. Human apa dignity atau martabat manusia. Dia sama seperti saya. Di martabat tukang ojek, tukang bakso di sana sama seperti ya, bupati, ya, gubernur dan presiden. Kita sama sebagai manusia, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Lalu yang ketiga kesatuan sosial, mekanisme politik dan tujuan sosial, keadilan. Ya, 5. Yang lain-lain mekanisme politik saya sudah tahu, kesatuan sosial, ya, realitas politik, ya, kita berbineka, kita mesti saling menerima. Lalu tujuan sosial dan keadilan, kita mau cek tuh, apakah sila kelima ini sudah diterapkan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Apakah keadilan itu dia sudah merata dari Jawa sampai ke ujung Papua atau belum? Kebijaksanaan atau kebijakan subsidi BBM apakah sudah sesuai atau belum? Jangan sampai kebijakannya jalan tetapi dia punya pengaruh terhadap alokasi ruang fiskal misalnya. Yang seharusnya dia alokasikan untuk A, B, C, D tetapi harus mensubsidi BBM. Yang ujungnya juga nanti tidak dinikmati oleh rakyat karena hanya diambil oleh para pengepul dan ya, para mafia-mafia minyak itu. Baik. Yang beristilah-istilahnya memang, kalau filsafat memang urusannya seperti itu. Baik, ya ada istilah-istilah yang masih asing, nanti bisa lihat, bisa pelajari. Yang pertama holistik. Ya. Sifat Pancasila itu yang pertama apa holistik. Artinya menyeluruh dalam memandang kehidupan. Holistik. Lalu yang kedua humanistik, yaitu berpusat pada martabat manusia. Lalu transendental imanen, ya, sila pertama tadi. Yang kedua, dia mengakui Tuhan sekaligus realitas duniawi. Mengakui Tuhan dan realitas duniawi. Tuhan. Transenden itu artinya jauh. Sedangkan imanen itu dekat. Allah itu Allah yang transenden.
sekaligus imanen. Dia bukan hanya jauh di langit, tetapi dia ada bersama-sama dengan kita. Mengakui Tuhan secara transendental dan imanen, atau mengakui Tuhan dan realitas dunia. Yang berikut praktis. Dia bukan hanya diomong secara holistik, humanistik, dan transendental, tapi ada normatif praktis. Ada normatif praktis menjadi dasar, ada kaidah dasar yang menjadi pedoman di dalam berperilaku. Ada menjadi pedoman moral dan kebijakan. Ya. Normatif ini urusannya dengan aturan dan hukum. Pancasila itu dia adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi mau buat undang-undang seperti apapun tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Yang berikut kita lihat tentang perbandingan Pancasila atau filsafat Pancasila dan filsafat Barat. Ada 3 aspek tadi yang kita mau lihat, yaitu aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama aspek ontologi. Kalau filsafat Pancasila itu lebih teistik humanistik. Teistik humanistik itu artinya lebih religius dan manusiawi. Teistik dari kata dasar theos artinya Tuhan, dan humanistik itu manusia, human dignity, martabat manusia. Sedangkan kalau di dalam pandangan filsafat Barat, ya umumnya lebih bersifat materialistik. Yang berikut aspek epistemologi, di mana kita lihat Pancasila dia lebih pada reflektif praktis. Reflektif praktis tentang praksi hidup. Bagaimana Pancasila itu menuntun kita tentang cara berperilaku dalam hidup, atau bagaimana menempatkan diri sebagai individu maupun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara di dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan filsafat Barat itu lebih rasional empirik, rasio, artinya lebih mementingkan kebenaran yang rasional atau lebih pada hukum-hukum pikiran dan empiris. Empiris itu kebenaran yang datang dari pengalaman. Sedangkan rasional itu bagaimana kita mengetahui kebenaran menurut hukum-hukum pikiran. Kalau di dalam itu ilmu pengetahuan itu bagaimana kita menghubungkan premis-premis itu. Ada premis minor, mayor, dan konklusi.
Di segala sesuatu itu harus masuk akal, harus logis, setelah logis harus benar. Yang berikut aspek aksiologi tentang kegunaan. Pancasila, dia menuntut supaya antara kepentingan kolektif dan individu itu harus seimbang. Bukan menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan atau golongan, di atas kepentingan bersama. Tetapi harus seimbang. Antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Sedangkan filsafat barat cenderung individualistik. Tidak ada urusan dengan kepentingan kolektif atau orang banyak, tetapi lebih materialistik dan individualistik. Sedangkan Pancasila itu dia ada prinsip yang namanya keseimbangan. Seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan kolektif. Supaya tujuan atau cita negara yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, di dalam Pancasila itu tercapai, maka yang harus didahulukan adalah kepentingan umum, kepentingan orang banyak. Jadi harus menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat. Atau yang terakhir. Ya. Yang terakhir, relevansi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, ya, Pancasila itu relevansi. Relevansi itu maksudnya yang kita mau lihat di sini itu, apakah dia sudah sesuai dengan sistem filsafat tadi, apakah relevan, cocok atau tidak sebagai sistem filsafat. Jadi ada 3 poin di situ. Yang pertama, dia sebagai pedoman etis bangsa dan bernegara, penuntun di dalam berperilaku dalam hidup berbangsa. Pedoman etis artinya dia kasih rambu-rambu. Di era global ya, kita tahu di era digital ini, di mana ya, perkembangan teknologi dan informasi yang sudah semakin pesat, maka Pancasila itu dia menjadi alat bagi kita untuk bisa menyaring, mengayak kira-kira mana yang penting. Dia menuntun kita. Di dalam bertindak. Yang berikut, jawaban atas krisis nilai dan moral. Krisis nilai dan krisis moral. Kadang-kadang orang tidak lagi membedakan yang baik dan yang buruk. Tetapi orang terkadang lebih mementingkan tujuan, ya, tujuan menghalalkan cara. Jadi di tengah krisis nilai ya, dan krisis moral atau dekadensi moral ini, ya, maka Pancasila dia menjadi jawaban atas krisis multidimensi tadi. Yang berikut, dasar pembangunan hukum dan politik yang berkeadilan. Dasar dari pembangunan hukum dan politik yang berkeadilan. Dasar Pancasila itu dia menjadi ground norm atau norma dasar
Ada istilah Grondslag, Grundnorm, tadi itu menjadi norma dasar. Dasar dari pembangunan hukum. Mau bikin undang-undang seperti apapun, ciptakan aturan seperti bagaimanapun, dia tidak boleh bertentangan dengan asas tertinggi. Dan politik yang berkeadilan. Politik yang berkeadilan. Tadi di sila keempat itu, politik berkeadilan. Artinya, semua atau siapa saja dia bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk memilih di dalam pemilu. Siapa saja. Mau darah merah, darah biru, atau darah apapun itu, siapa saja bisa punya kesempatan yang sama untuk duduk di dalam pemerintahan. Pembangunan hukum dan politik yang berkeadilan. Politik, inti dari politik itu adalah bonum comune atau kebaikan bersama. Ini yang termuat di dalam sila keempat, yang termuat di dalam sila keempat sebagai cita negara. Dia selain memperjuangkan kesejahteraan umum, tetapi juga ada keadilan sosial. Cita negara, kesejahteraan umum. Negara itu dia wajib mengusahakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Itu sudah ada lengkap di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-4. Di dalam cita negara. Kemudian daripada itu untuk membentuk satu pemerintah negara Indonesia dan seterusnya. Baik. Politik berkeadilan. Inti dari politik itu adalah kebaikan bersama, kesejahteraan bersama atau bonum comune. Dan Pancasila menjadi dasar pembangunan hukum, menjadi sumber dari segala sumber hukum. Baik, saya sangka cukup untuk memperdalam materi, ya. Nanti saya berikan ada tugas nanti studi kasus, ya, nanti dibawa di dalam diskusi minggu depan. Terlihat topiknya itu apakah penerapan sila kelima ini sudah adil atau belum? Ada contoh-contoh di situ, ya. Ada kebijakan subsidi BBM, pendidikan gratis dan lain-lain. Apakah itu sudah sesuai, sudah menyentuh akar rumput atau belum? Lalu yang berikut tugas juga analisis menggunakan perspektif dalam sistem filsafat Pancasila, sistem filsafat Pancasila. Baik, penutup yang terakhir, ya, bisa lihat di sana Pancasila sebagai sistem filsafat, ya. Dia mesti logis itu artinya masuk akal, integral dan koheren. Koherensi atau keterpaduan. Ada kaitan, ada hubungan antara sila yang satu dan sila yang lain. Lalu kemudian baik. Sesangka materi kita kali ini cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya,
Kalau tidak ada pertanyaan, cukup kita lanjutkan pada pertemuan kali berikut. Ada? Kalau tidak ada, saya menutup pertemuan kita. Salah satu dari kalian pimpin kita. Yang ada di surga dimuliakan nama. Baik, selamat sore semua.